Inspirasi. Pameran otomotif tahunan Indonesia International Motor Show atau IMS 2025 diselenggarakan dari mulai hari Kamis 13 Februari 2025. Pameran ini akan berlangsung selama 11 hari, yakni hingga 23 Februari 2025 di Jexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 22 waktu Indonesia Barat. IMS 2025 ini akan menghadirkan sedikitnya 31 merek mobil dan 25 merek sepeda motor. Berbagai produk unggulan dari masing-masing produsen turut dipamerkan untuk meramaikan pasar otomotif nasional. Selain menampilkan kendaraan terbaru, IMS juga menghadirkan hiburan dari sejumlah musisi tanah air, mulai dari Ariel Noah, Raisa, Dewa 19, featuring Marcelo Tahitu, dan sejumlah musisi lainnya. Selain itu, pembatasan ganjil genap di Jakarta kembali diterapkan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas meskipun ruas jalan di sekitar Jexpo Kemayoran tidak termasuk dalam aturan ini. Beberapa akses utama menuju lokasi pameran tetap terdampak. Hal ini membuat pengunjung perlu menyesuaikan jadwal keberangkatan acara dan terhindar dari sanksi tilang. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pameran otomotif tahunan Indonesia International Motor Show atau IMS 2025, kita sudah terhubung dengan jurnalis Teguh Prasetyo di Jexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Teguh, bagaimana suasana pembukaan pameran otomotif tadi sekaligus juga pembukaannya seperti apa? Selamat siang Iqbal dan juga saudara. Pembukaan tier event otomotif di Jexpo sendiri, yakni Indonesia International Motor Show 2025 ini berlangsung meriah karena memang direncanakan pada awalnya Presiden Prabowo Subianto ini akan hadir, namun dirinya berhalangan sehingga digantikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Memang Iqbal dan juga saudara, suasananya kurang lebih ini dapat dilihat di belakang saya, masih banyak sekali pengunjung hingga saat ini yang ingin atau explore dari IIMS 2025 ini, karena memang tadi juga saya sempat berkeliling di sekitar pameran bahwa di dalam itu kita bisa untuk test drive, kemudian juga bisa car viewing, bisa test seat juga. Jadi Iqbal, bagi pemirsa Berita Satu mungkin yang ingin untuk membeli mobil atau ingin sekedar mencoba-coba, ini bisa menjadi opsi untuk para pemirsa menghabiskan waktu libur ataupun waktu senggangnya di IIMS 2025 ini. Memang di IIMS ini Iqbal banyak sekali atraksi menarik, dan salah satunya adalah pameran mobil yang tidak kunjung henti memberikan fitur-fitur terbaru dari mobil keluaran di tahun ini. Iqbal. Baik. Lantas seperti apa proyeksi penjualan otomotif, tentu di mana IMS 2025 ini akan dilaksanakan 11 hari ke depan begitu. Bagaimana? Adakah informasi yang sudah Anda dapatkan, Teguh? Memang dari informasi yang saya himpun, ini setelah sukses di tahun lalu, IIMS 2025 ini dengan meraup transaksi 6,7 triliun rupiah dengan total penjualan 19.200 unit kendaraan. Dan di tahun ini proyeksinya, kalau misalnya mendengarkan konferensi pers dari pihak penyelenggara, ini ditargetkan melebihi dari tahun kemarin yang sudah sukses besar dengan meraup hingga lebih dari 6 triliun dan juga pemirsa. Memang jumlah pengunjung di tahun lalu itu mencapai 560.000 pengunjung dalam span waktu kurang lebih hampir 2 minggu. Dan tahun ini diprediksi akan lebih dari 600.000 pengunjung yang akan hadir di IIMS 2025 ini. Iqbal dan juga pemirsa Berita Satu, kalau misalnya kita melihat bahwa sektor manufaktur ini masih menjadi penopang untuk pendapatan atau PDB di saat ini dengan meningkatkan PDB kurang lebih 17,8% atau Q3 atau kuartal 3 di 2024 kemarin, dan di
kuartal 4 di 2024 kemarin itu meningkat lagi menjadi 19,13%, sehingga memang potensial sekali pameran-pameran otomotif seperti ini untuk meningkatkan pendapatan negara. Apalagi kalau misalnya kita melihat data tahun lalu itu pendapatan atau raupan dari acara ini hingga triliunan rupiah, Iqbal dan juga pemirsa Berita Satu. Memang dibandingkan kemudian Iqbal, ini juga menjadi catatan bahwa sepanjang tahun 2024 ini penjualan kendaraan roda 4 ini hanya mencapai 866.000 unit, atau kalau misalnya dibandingkan ini dari 1.000 pemilik kendaraan hanya 99 orang yang punya kendaraan. Sehingga ini menjadi PR pemerintah juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat di sektor kendaraan ini, Iqbal dan juga pemirsa. Baik, terima kasih atas laporan Anda Teguh Prasetyo. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kita ke informasi